Gak ada yang lebih menenangkan daripada mencium aroma roti segar yang baru matang di rumah. Hari ini kita bakal bikin roti tawar rumahan yang super lembut, tanpa pengawet, dan pastinya jauh lebih sehat. Cuma pakai bahan-bahan sederhana yang ada di dapur, kamu bisa bikin roti selembut awan, pas banget buat sarapan keluarga tercinta. Ternyata bikinnya nggak sesulit yang kamu bayangkan loh. Yuk kita mulai bikin sekarang. Aroma manis dan gurih dari mentega langsung memenuhi seluruh ruangan begitu roti ini keluar dari oven. Kulitnya yang coklat keemasan menandakan kematangan yang pas. Betapa halusnya roti ini terlepas dari cetakannya. Permukaannya begitu bersih, kokoh, tapi ketika disentuh perlahan kita bisa merasakan kelembutan yang tersembunyi di dalamnya. Coba perhatikan teksturnya saat ditekan. Roti ini mengembang dengan sangat sempurna, begitu membal, elastis, dan langsung kembali ke bentuk semula seperti sebuah spons. Ini adalah tanda kalau serat di dalamnya terbentuk dengan sangat baik. Saat pisau ini mulai mengiris kulit luarnya yang sedikit renyah, rasanya hampir tanpa tekanan. Pisau meluncur begitu mudah, memotong roti ini menjadi bagian-bagian yang rapi dan presisi. Serat-serat halus yang putih bersih ini begitu rapat, tipis, dan selembut awan. Roti tawar buatan sendiri yang tanpa pengawet. Untuk membuat roti yang super lembut, siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai cakra kembar. Ada telur, 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, air, 60 gram susu rasa vanila, garam, 40 gram mentega. Langkah pertama, mari kita siapkan wadah baskom yang cukup besar. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi sebagai bahan dasar utama roti kita hari ini. Selanjutnya, tuangkan 160 ml air bersih. Lalu susul dengan memasukkan 60 gram susu bubuk rasa vanila untuk memberikan rasa aroma yang harum. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh ragi instan di atasnya. Pecahkan 1 butir telur utuh untuk memberikan tekstur roti yang kaya dan lembut. Aduk-aduk semua bahan ini secara perlahan sampai semuanya mulai tercampur rata dan membentuk adonan kasar yang menyatu. Jika sudah mulai menyatu seperti ini, terakhir tambahkan 40 gram gula pasir ke dalamnya. Aduk kembali sebentar dan adonan kita siap untuk tahap berikutnya. Setelah semua bahan utama masuk ke dalam wadah, sekarang saatnya kita menyalakan mixer. Di tahap awal ini kita cukup gunakan kecepatan rendah ke sedang saja ya, agar tepungnya tidak berterbangan keluar baskom. Bisa kita lihat di sini, perlahan tapi pasti putaran mixer mulai mengikat semua bahan. Cairan dari air dan telur tadi mulai terserap sempurna oleh tepung terigu. Pastikan semua bagian di pinggiran baskom juga ikut teraduk rata. Dalam hitungan menit, gumpalan-gumpalan kasar tadi sudah mulai menyatu menjadi satu kesatuan adonan yang utuh. Di fase ini, adonan akan terlihat mulai membersihkan dinding padanya sendiri. Tandanya kelembaban adonan sudah pas. Kita akan terus memisar adonan ini dengan kecepatan sedang secara konsisten. Proses ini sangat penting untuk mulai mengaktifkan gluten dalam tepung yang nantinya akan membuat serat roti kita menjadi kokoh dan mengembang cantik.
Adonan sudah mulai terlihat agak kalis, lebih elastis, dan permukaannya tampak jauh lebih halus dibandingkan di awal tadi. Ketika mixer bergerak, adonan ikut tertarik dengan lentur dan tidak mudah putus. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 40 gram mentega. Memasukkan mentega di tahap ini adalah kunci agar serat roti tetap lembut. Nyalakan kembali mixer. Di awal adonan mungkin akan terlihat sedikit lebih licin dan terpisah karena mentega, tapi jangan khawatir, terus saja mixer sampai lemaknya terserap sempurna. Naikkan kecepatan mixer ke sedang atau tinggi. Kita akan mengocok adonan ini sampai benar-benar kalis. Proses ini akan menyatukan seluruh bahan hingga teksturnya menjadi sangat elastis. Jika adonan sudah kalis, matikan mixer. Saat adonan direnggangkan, dia membentuk lapisan tipis yang tidak mudah robek. Tandanya adonan sudah benar-benar kalis sempurna dan siap untuk kita istirahatkan. Tutup rapat adonannya dan mari kita istirahatkan selama 3 jam sampai mengembang sempurna. Setelah diistirahatkan, buka penutupnya. Lihat, adonan kita sudah mengembang sangat besar dan montok ya. Kempiskan adonan dengan cara meninjunya secara perlahan tepat di bagian tengahnya. Cara ini penting banget untuk membuang seluruh gas yang terperangkap di dalam agar serat rotinya rapi. Mari kita rapikan adonan di atas meja kerja, bulatkan perlahan sampai permukaannya terasa halus dan siap untuk dibentuk agar nanti hasil rotinya simetris. Ambil rolling pin lalu gilas adonan secara bolak-balik, tekan dengan tenaga yang rata ke semua sisi. Proses penggilasan ini berfungsi untuk meratakan ketebalan adonan sekaligus membuang sisa-sisa gas kecil yang masih bersembunyi. Terus gilas dan sesuaikan bentuk lebarnya. Pastikan panjang atau lebar adonan ini sudah pas dan menyesuaikan dengan ukuran loyang cetakan roti tawar yang akan kita gunakan nanti. Jika ukurannya sudah pas, sekarang gulung adonan secara perlahan dari satu sisi ke sisi lainnya. Pastikan gulungannya agak sedikit padat dan rapat ya, supaya tidak ada rongga udara besar di dalam roti saat dipanggang. Terakhir, rapikan dan cubit bagian sambungannya. Jangan lupa rapikan juga sisi bagian kanan dan kiri gulungan agar bentuknya silinder sempurna. Nah, adonan cantik kita sudah siap dimasukkan ke dalam loyang. Masukkan adonan ke dalam loyang, tutup dengan kain dan istirahatkan lagi selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan kita benar-benar mengembang dengan sangat sempurna. Olesi bagian atas adonan dengan susu full cream, lakukan secara perlahan dan super lembut ya, supaya adonan montok ini tidak kempis. Pastikan seluruh permukaannya terolesi dengan rata. Susu full cream ini nanti akan memberikan efek warna coklat keemasan yang berkilau setelah matang. Kemudian masukkan ke dalam oven, panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 25 menit. Waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi oven kalian masing-masing ya. Wah, akhirnya roti tawar kita sudah matang. Langsung keluarkan dari oven selagi masih panas-panasnya ya. Segera olesi bagian atas roti menggunakan mentega secara merata ke seluruh permukaannya. Sentuhan mentega ini bikin kulit roti kita jadi super berkilau, tetap lembut dan aromanya makin harum menggoda. Nah, itu dia cara mudah bikin roti tawar rumahan selembut awan. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan kan? Jangan lupa buat langsung cobain resep ini di rumah ya. Klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan resep seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.